Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah diperjumpakan lagi oleh Allah di kesempatan yang sangat sejuk ini ya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, rizki, ilmu, waktu, kesempatan, keluarga, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, episode yang sebelumnya saya sudah ceritakan ya sejarah keyakinan Nusantara, orang-orang yang tinggal di Nusantara ini sebelum Indonesia ya, sebelum sekarang. Jadi sejarah agamanya itu bagaimana? Di episode yang lalu sudah saya ceritakan itu sejarah keyakinan animisme dan dinamisme itu. Ya, kita sudah mengerti, sudah tahu latar setting agama animisme dan dinamisme di Nusantara ini. Sebelum Hindu masuk, sebelum Buddha masuk, sebelum Islam masuk atau datang ke sini. Ya, kali ini kita akan meneruskan. Setelah dinamisme animisme itu, barulah Hindu masuk ke Nusantara ini. Pada abad diperkirakan abad pertama Masehi. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, asalnya agama Hindu itu berasal dari bangsa Arya yang masuk ke India. Ketika bangsa Arya itu menguasai lembah Indus namanya, ya. Jadi bahasa agama Hindu itu dari kata lembah Hindus itu, ya. Indus, jadi bangsa Arya itu menguasai atau menempati lembah Indus di India sana itu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi masuk di situ pada tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, kemudian mereka menyebarkan agama mereka, agama Hindu mereka itu. Ya. Nah, sampai orang-orang Hindu, orang-orang India itu mayoritas beragama Hindu. Ya. Kemudian pada abad pertama Masehi ya atau awal-awal tahun Masehi, dibawalah itu agama Hindu masuk ke Nusantara ini. Ya, pada abad pertama Masehi itu dibawa masuk atau dibawa oleh para musafirnya. Ya, para pedagangnya, para musafir orang India itu yang membawa agama Hindu ke Nusantara di sekitar abad pertama Masehi. Nah, orang yang membawanya, salah seorang yang beragama Hindu yang membawa agama Hindu itu ke Nusantara ini, namanya adalah Maharesi Agastya. Maharesi Agastya yang oleh orang Jawa itu biasa dikenal sebagai Batara Guru. Yang lain menyebutnya dengan nama Dwipayana. Ya. Itulah orang musafir yang dicatat oleh sejarah yang menyebarkan agama Hindu di Nusantara ini di sekitar abad pertama Masehi. Ya, dari situ kemudian agama Hindu itu mulai menyebar, mulai diajarkan mulai didakwahkan ya oleh para musafir itu. Ya. Nah, lantas kemudian 300 tahun setelah abad pertama itu, yaitu abad keempat Masehi, kemudian bermunculanlah kerajaan-kerajaan Hindu
di Nusantara ini. Ya. Oh, apalagi kalau sudah menjadi kerajaan, menjadi negara gitu ya. Kerajaan maksud saya, politik ya. Gerakannya ini kan terorganisir. Jadi dakwah mereka itu menjadi semakin efektif. Sejarah mencatat di abad keempat itu sudah ada beberapa kerajaan Hindu yang menyebarkan agama Hindu ya. Ya, kalau di Kalimantan Timur itu ada namanya di Kalimantan Timur ya, ada kerajaan di situ ya, namanya Kerajaan Tarumanegara di Kalimantan bagian timur ya. Kemudian di Jawa Barat itu ada kerajaan Hindu juga ya. Kerajaan yang ada di Kalimantan Timur itu namanya Kerajaan Kutai ya, kerajaan Hindu. Kalau di Jawa Barat itu ada Kerajaan Tarumanegara, dan di Jawa Tengah itu ada kerajaan Hindu juga ya. Namanya Kerajaan Kalingga. Lah, selain 3 kerajaan Hindu besar itu tadi, ada juga kerajaan Hindu di abad keempat itu juga yang eksotik, yang menarik ya, yang ikonik, namanya adalah Kerajaan Mataram. Lah, Kerajaan Mataram inilah yang membangun Candi Prambanan itu. Ya. Pernah saya dengan beberapa teman itu, selain saya berkunjung ke Candi Borobudur, kami menyempatkan juga berkunjung ke Candi Prambanan ini yang dibangun oleh Kerajaan Mataram itu. Pada saat itu kami turun di pelatarannya yang sangat luas gitu ya, ada beberapa candi gitu ya. Kami jalan, kemudian kami masuk itu ke candinya, ke dalam gitu, dengan beberapa wisatawan asing lainnya ya. Saya masuk itu ke dalam, saya lihat ada di semacam gua gitu di dalamnya. Di situ ada sebuah patung perempuan gitu, yang di situ menonjolkan kecantikan dan kemolekan ya, tubuh seorang perempuan gitu ya. Maksudnya itu lukuk-lukuk tubuhnya itu sangat menonjol. Kalau saya lihat itu, yaitu wisatawan itu berkerumun di sana untuk melihat patung perempuan itu yang saya juga lihat itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Kerajaan Mataram lah yang membangun Candi Prambanan itu. Lah, kemudian menyebarlah lantas agama Hindu itu di Nusantara ini. Ya. Itu kerajaan Hindu. Kemudian datanglah pada abad ke-5 Masehi ya, sekitar abad ke-5 Masehi, itu tahun 500-an Masehi, agama Buddha lantas masuk juga di Nusantara ini. Ya, ini kita akan cerita eranya Buddha ya. Nah, rekan-rekan sekalian, asal dari agama Buddha itu ya, itu disandarkan kepada sosok seseorang yang bernama Sang Buddha Siddhartha Gautama. Jadi disandarkan agama Buddha itu dengan kelahiran seorang manusia yang namanya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Ya, beliau lahir di Nepal ya. Di Nepal itu di kawasan sekitar pegunungan Himalaya ya, yang berbatasan dengan Tiongkok dan Cina ya. Itu dikelilingi oleh daratan ya. Jadi di sebelah utaranya ada Tiongkok, kemudian di sebelah barat, selatan, dan timur itu ada Cina. Lah, disitulah agama Buddha itu muncul. Ya, disandarkan kepada agama Buddha itu tadi. Sang Buddha Siddhartha Gautama itu kelahirannya. Jadi disandarkan kepada kelahirannya. Ya, itu sekitar abad ke-6 ya, sebelum Masehi, sekitar tahun 623-an kelahirannya itu. Ya. Lah, kemudian masuk ke Nusantara ini baru sekitar abad ke-5. Ya, baru sekitar abad ke-5 Masehi agama Buddha itu masuk di Nusantara ini.
Lantas kemudian mulai berkembang itu. Mulai berkembang, dan lantas menyebar. Puncaknya menyebar itu juga didukung oleh gerakan politik. Yaitu dengan munculnya kerajaan Buddha. Ya, awal-awal itu, kerajaan Buddha awal-awal kita mengenal ada kerajaan Sriwijaya. Ya, kita mengenal kerajaan Sriwijaya itu ini sangat terkenal ya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu bermula ya atau muncul di sekitar abad ke-7 tahun 700-an sampai sekitar tahun 1344 Masehi. Ya, jadi sekitar 7 abad sampai abad ke-14 di Nusantara itu. Nah, penyebaran agama Buddha itu di sekitar Asia Tenggara, ya, di sekitar Asia Tenggara, termasuk Indonesia atau Nusantara itu. Maka lantas menyebar, tidak heran hampir seluruh, bahkan seluruh Nusantara itu pada sekitar abad ke-7 sampai abad ke-14 itu, semua penduduk Nusantara ini seluruhnya, ya bahkan seluruhnya ya menyeluruh itu beragama Buddha. Ya, beragama Buddha, rekan-rekan sekalian. Itu jadi munculnya, masuknya agama Buddha di Nusantara ini ada yang menyebut itu dibawa ya oleh seorang musafir juga ke Nusantara itu di abad ke-5 itu yang namanya adalah siapa? Fahsien ya. Fahsien, musafir itu namanya Fahsien yang di abad ke-5 itu menyebarkan, mulai mendakwahkan agama Buddha itu, kemudian di abad ke-7 sampai ke abad 14 didukung oleh gerakan politik kerajaan Sriwijaya itu, ya kerajaan Buddha awal-awal di Nusantara, kemudian lantas menyebarlah itu agama Buddha di sekitar Asia Tenggara. Jadi hampir seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu beragama Buddha menyeluruh itu. Di sekitar abad ke-7 sampai abad ke-14. Itulah jaya-jayanya agama Buddha di saat itu. Baru kemudian di abad ke-7 Islam datang ke Nusantara. Meskipun ini ada perbedaan pendapat kapan sejatinya Islam itu masuk ke Nusantara ini. Ya, kita tahu Islam yang dibawa Nabi Muhammad kelahirannya, kalau kita mengacu kepada kelahiran Nabi Muhammad dan kewafatannya, Nabi Muhammad itu lahir di Makkah pada tahun 570 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi. Jadi abad ke-7 awal wafatnya beliau itu di Madinah, 10 tahun terakhir beliau hidup sampai wafatnya ya di Madinah itu. Jadi abad ke-7 awal ya. Kalau kita melihat awal mula kemunculan Islam ya yang dibawa Nabi Muhammad, ya tentu awal mulanya adalah di Makkah itu. Ya. Kemudian di Madinah. Lah, kemudian masuk ke Nusantara ini itu terjadi ada 3 teori yang menyebut kapan sejatinya Islam itu hadir di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Makkah, yang kedua teori India atau Gujarat, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Mekah menyatakan Islam masuk ke Nusantara itu ya di abad ke-7 itu seiring dengan kemunculan Islam. Ya. Jadi diperkirakan ya, diduga kuat ketika Islam itu muncul dan kemudian menyebar, para sahabatnya itu kan menyebarkan Islam ke beberapa wilayah. Lah, kemudian ada itu pendakwah yang mendakwahkan Islam ke Nusantara ini, mereka dengan cara berdagang. Di abad ke-7 itu. Jadi mulai muncul, mulai berkembang, sudah ada itu yang datang ke Nusantara ini di abad ke-7 itu. Ini teori Makkah. Yang kedua, teori Gujarat. Ya, teori Gujarat itu maksudnya Islam itu datang ke Nusantara dibawa oleh musafir Hindia, Muslim musafir India yang berdagang ke Nusantara. Mereka sambil berdagang, sambil mendakwahkan Islam ini di abad ke-13 Masehi. Itu teori Gujarat atau teori India. Sedangkan yang ketiga, itu adalah teori Persia.
Ya, kita tidak menafikan ya para sahabat itu dulu Islam itu dibawakan keluar wilayah itu, ke Irak ya, ke Syam, ke Yaman gitu ya, bahkan sampai ke Eropa gitu ya. Jadi teori Persia ya, yang dulu ini asal mula Persia itu penyembah api ya, kerajaan besar. Kalau di barat ada kerajaan Romawi, kalau di timur ada kerajaan Persia. Lah, teori Persia menyatakan bahwasanya Muslim Persia itu mendakwahkan Islam dari Persia. Mereka musafir yang berdagang ini mampir dulu ke India. Lah, setelah dari India baru mereka masuk ke Nusantara ini. Yaitu pada abad ke-13 juga. Sama. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, memang tampaknya yang lebih masuk akal adalah teori Makkah gitu. Bahwasanya Islam itu masuk ke Nusantara ini pada abad ke-7. Ya, pada tahun 600-an itu tadi. Kalau Nabi Muhammad wafat 632-an 32-an Masehi, ya sekitar itu. Kenapa soalnya? Karena di Nusantara ini itu sudah ditemukan, menurut catatan sejarah, sudah ada kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam yang sudah ada di Nusantara ini, atau kesultanan Islam. Seperti di Kalimantan, ya, itu dicatat oleh sejarah ada namanya Kesultanan Islam atau kerajaan Islam, namanya kerajaan Selimbau. Itu sekitar tahun 600-an Masehi. Ya. Sudah ada itu. Kerajaan Selimbau namanya. Tentu saja ini sangat kuno tua ya. Awal-awal Islam itu paling tua ini. Kerajaan Islam atau Kesultanan Islam yang dicatat oleh sejarah adalah kerajaan atau Kesultanan Selimbau. Ya. Kemudian di Sumatera itu ada kerajaan namanya Kerajaan Jeumpa ya, atau Kesultanan Jeumpa atau Kerajaan Jeumpa. Ini juga kerajaan Islam atau Kesultanan Islam. Itu pada tahun 777 Masehi. Itu di Sumatera. Begitu juga di Jawa. Ini ada namanya Kesultanan Cirebon. Itu pada tahun 1430-an Masehi. Itu di Cirebon atau Kesultanan Cirebon, itu ada kerajaan Islam namanya Kesultanan Cirebon itu tadi. Ya. Kemudian di Sulawesi, ya, timurnya Kalimantan, itu ada juga ya, namanya Kesultanan Goa atau Kerajaan Goa. Itu pada tahun 1081 Masehi. Itu juga kerajaan Islam. Ya. Di Maluku itu juga ada kerajaan Islam atau Kesultanan Islam namanya Kesultanan Tidore pada tahun 1257 Masehi. Ya. Nah, jadi lantas kemudian Islam itu menyebar, berkembang sampai sekarang. Karena sekali lagi itu karena didukung oleh gerakan politik, ya. Ya nggak apa-apa gitu. Politik itu kan keduniawian gitu ya, teknologi sebenarnya ya. Yang salah itu kan memanfaatkan Islam, ditunggangi Islam itu untuk kepentingan politik, itu yang salah. Kalau menunggangi politik untuk kepentingan Islam, itu yang benar. Ya. Jadi memanfaatkan teknologi politik itu tadi untuk mendakwahkan Islam itu benar, nggak apa-apa. Ya. Jadi mereka berjuang dengan harta, dengan jiwanya, ya, dengan kekuasaannya untuk Islam, tidak apa-apa. Ya, jadi bermunculannya kesultanan-kesultanan Islam itu atau kerajaan-kerajaan Islam itu lantas membuat Islam itu menyebar, menyeluruh ke seluruh Nusantara ini. Ya, sekarang hampir 80% mayoritas di Nusantara ini menjadi Islam sampai sekarang. Ya, itu rekan-rekan sekalian setting sejarah keyakinan yang ada di Nusantara ini, mulai dari dinamisme animisme, kemudian masuklah Hindu, kemudian masuklah Buddha, dan juga masuklah Islam sampai sekarang ini. Ya. Kesimpulannya adalah dakwah itu sangat efektif ketika didukung oleh kekuasaan, kerajaan, negara, ya, yaitu negara
yang menggunakan negaranya, kekuasaannya, hartanya, posisinya itu untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan akhiratnya. Jangan keliru, agama ini kepentingan akhirat ditumpangi untuk kepentingan politik dunia. Nah, ini keliru ini, eman-eman gitu ya. Wong kita ini akan mati gitu, nggak selamanya. Oh, kerajaan-kerajaan itu hilang semua tadi itu. Yang kerajaan-kerajaan Islam yang saya sebut di depan itu kan udah musnah semua sekarang. Ya, eman itu. Kalau nanti tiba-tiba mereka dibangkitkan dari kubur, wah eman. Nah, maka ketika memanfaatkan politik itu, kekuasaan itu, kerajaan itu, negara itu untuk kepentingan Islam, wah itu luar biasa. Ya, insya Allah untuk kemanfaatan ya orang itu sendiri yang berkuasa itu sendiri setelah matinya nanti, karena kekuasaan itu tidak selamanya. Ada endingnya dan tidak ada yang menyangkal itu. Bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.